Jadi potensi ini bisa membawa gold ini bullish. Jadi kalau kita lihat di sini adalah time frame 8 jam. Friendline.co. Hai friends, kembali lagi bersama saya Yudi Spaiga. So hari ini hari Senin kita akan membuat made market review seperti biasa. Dan sebelumnya congratulations buat kalian yang follow MMRs di minggu lalu karena itu sudah running well. So langsung aja kita langsung ke dalam chart. Nah di sini kita akan membahas beberapa pair yang memiliki probabilitas yang tinggi di minggu ini. Dan yang pertama yang bakal kita lihat adalah gold. Karena gold ini dia sudah bergerak cukup jauh dari zone sebelumnya. Jadi seperti yang kita bilang, selama gold masih di bawah dari level ini, dia masih bisa bearish. Nah, jadi kalau kita ambil jalur cepat. Di sini ada satu potensi yang bakal terjadi untuk gold. Jadi potensi ini bisa membawa gold ini bullish. Jadi kalau kita lihat di sini adalah time frame 8 jam dan low di gold ini sendiri adalah di 16.27. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini adalah time frame 8 jam yang dimana time frame 8 jam ini gold ini sendiri memiliki satu potential pattern. Nah, di sini dia potensinya menjadi falling wedge. Dan terus kalau teman-teman lihat di sini ada potential divergent. Nah, di sini teman-teman bisa lihat chartnya turun, tapi dari indikator menunjukkan kalau dia ini ambil dari daily ya. Dari daily level resisten terdekat adalah di level 1654 sampai 1662. Itu level terdekat dari gold. Dan kalau kita lihat kenapa gold ini bisa stuck di area ini, di area 1627. Nah, simpelnya kalau misalkan dia respect di atas ini berarti dia masih respect terhadap Fibo 1.618. Jadi ini adalah level dimana ini bisa menjadi target take profit untuk seller. Jadi 1.618, 2.618 dan seterusnya. So kita sudah mark, dan kalau misalkan gold ini berada di atas dari zone ini closing candle hari ini, berarti potensinya gold minimal dia bakal ngetes ke area resisten sebelumnya. Jadi support become resistance ini adalah area yang bakal dituju pertama buat gold. Nah, di sini kalau kita lihat area ini bisa menjadi juga level lower high-nya gold. Jadi dari Fibo 618 0.5 itu masuk di area ini, dan juga ini adalah red trend line. Nah, di sini nextnya kalau misalkan di sini dia menjadi higher low, maka potensi kemungkinan besar trend line ini bakal di break. Jadi gold bakal bullish kalau misalkan skenario ini running. Tapi kalau misalkan dia naiknya korektif dan malah membuat luar high, gold bisa melanjutkan penurunan karena dari bias bearish, dari daily bias itu dia masih bearish. Oke, ini untuk gold. Lalu next kita ada jadi di sini ada yang request buat di forecastin si silver. So kita coba forecast.
Nah, di sini sama seperti gold, mirip. Jadi di sini ada support. Jadi supportnya sudah di break. Nah, lalu kalau kita lihat di sini tren masih cenderung bearish, cuman di sini kita udah bisa mengidentifikasi level demand. Lalu di sini baru ada to touch ya di sini buat trend line. So what happens di sini ada sebuah consolidation, dan kalau kita lihat di 4 hours consolidation ini sudah di break lalu di test ini. Jadi kalau misalkan di sini reject, berarti ada potensial buat si silver ini nyoba ke area ini, area support atau area demand. So kalau dalam struktur dari daily struktur ini dia masih dalam struktur bearish, yang dimana di sini memungkinkan buat dia melanjutkan penurunan. Kalau kita lihat dari supportnya ini terbentuk di 2020. Lalu di sini juga ada sebuah base. Base ini tepat ada di area support. Jadi potensial terbesar buat buat si silver ini adalah turun mencari area demand dan juga area trend line. Jadi confirmnya itu nanti ketika dia sudah mempunyai struktur bearish di lower time frame. Let's say di 1 jam ini kan dia baru aja habis ngebreak consolidation, terus dari sini dari 1 jam ini trend masih dalam bullish trend, higher high higher low, higher high higher low. Di sini dia udah belum bisa ngebreak area resistance, lalu dia malah break area support. So nextnya kalau misalkan dia di sini reject terus dia naik dan masih ketahan di area ini, maka dia ada potensial buat melanjutkan penurunan. Oke, itu untuk si silver. Nah, ada yang menarik nih lagi satu, itu ada Jepang USD. Oke, ini adalah chart Jepang USD yang dimana baru-baru ini si Jepang memiliki kenaikan yang sangat impulsif di sini. Tapi setelah kenaikan yang sangat impulsif, dia kembali lagi masuk ke dalam. Berarti kalau kita lihat dari historical sebelumnya, di sini ada sebuah supply area yang dimana dia masuk situ, lalu dia reject ya, di sini reject, di sini strukturnya berubah, lower high, lower low. Mari kita lihat apa yang bakal terjadi. Tapi kalau kita lihat dari 8 jam time frame, ini high sudah di break. Oke. Kalau kita hilangin, nah di sini ada satu bearish fake bearish. Jadi high-nya di sini sudah di break. Lalu kalau misalkan di sini dia masih stuck di sini, berarti dia potensinya ngetes area ini. Kalau dia berhasil ngetes, berarti dia langsung bullish, langsung membuat high baru dan melanjutkan kenaikannya dia. Dan di sisi lain, kalau misalkan supportnya ini masih kuat di break, level support terakhir buat saya itu ada di area ini. Jadi kalau misalkan dia masih kuat turun, ini adalah level terakhir. Dan di sini kalau misalkan Jepang USD sudah sampai di sini, saya menunggu confirm. Kalau misalkan terconfirm, ini saya bakal short selling di semua pair Jepang. Oke. Jadi ini sudah cukup bagus buat Japanese yen-nya. Kita tinggal menunggu confirm. Kalau dari daily pun di sini dia memang lagi bearish. Cuman kalau dia sudah terkonfirm di area ini, saya coba agresif karena ini benar-benar turun banget trennya. Dan mungkin di sini adalah titik reversalnya dia.
last pair GBP JPY hari ini dia turun sekitar teman-teman lihat, hari Senin ini dia sudah turun 689 pips. Oke, 689 pips dalam waktu kurang dari 24 jam. Sekarang ini baru jam 11.35, jam 10.35, yang dimana dia sudah turun sebesar itu adalah karena breakout dari area trendline ini. Simpelnya ya. Jadi area trendline ini di break. Trendline ini di break, dia impulsif continuation. Oke, berarti kita bakal mark zone-nya ini dan juga zone dari trendline ini. Ini adalah level pembentukan lower high buat si GBP JPY. Sebelum dia reversal, harusnya dia membuat lower high. Nah, kalau kita lihat di sini sudah respect ya terhadap area demand-nya ini. Lalu di sini juga ada support. Jadi nanti kita masih butuh closing candle. Mudah-mudahan ini dia bakal membuat lower high sebelum dia turun, agar kita yang belum entry ini bisa entry di area-area tertentunya ini. Oke. Jadi nanti kita bisa breakdown ke time frame yang lebih kecil, terus kita bisa manfaatin pembentukan lower high-nya ini nanti. Lu potensial risk to reward-nya ini cukup besar. Jadi 1000 pips itu possible untuk kita dapetin jika kita bisa entry ketika adanya pembentukan lower high, dan itu adalah di area-area yang sudah kita mark ini. So mungkin itu aja video dari saya buat hari ini. Thank you for watching buat kalian, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Frontline FX, dan jangan lupa share ke teman kalian yang belum memiliki forecast. Dan yang terakhir, klik link join di Telegram karena itu gratis. Kita akan sharing sinyal dan juga forecast di sana, sesekali kita ngirim sinyal. So, thank you for watching.